Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami Yatim Kase yang gak ada bosannya. Tidak semua yang kita tuduhkan itu buruk ya. Jangan pernah mencoba memfitnah-fitnah kalau tidak ada bukti yang sebenarnya. Iya pasti setiap video ada sisi positif yang bisa diambil. Contoh ya, dukun sombong ya kan, Berakhir tragis. Coba teman-teman simak sisi positifnya. Orang sombong nggak mungkin menjadi segalanya, nggak mungkin. Jadi gini, satu pesan buat teman-teman yang menonton video-video saya. Kalau bisa jangan cuma menonton, angkatlah kameramu, marilah kita berkarya. Ayo kita dukun bersama-sama youtuber khusus yang kreatif di Indonesia itu tanpa harus menjatuhkan. Irilah sama kreatifnya, bukan sama karirnya. Betul nggak? Jadi boleh iri, tapi wah dia makan nasi bisa bikin konsep video sebagus itu. Ya. Iya, kadang menyepelekan, kadang mungkin dia pikir bikin video itu gampang. Ya. Tapi ini memang mudah, tapi ada yang nonton apa enggak? Itu kan kalau masalah ada yang nonton atau enggak, video itu menarik atau enggak, itu dalam tanda kutip. Ya teman-teman ya, boleh iri, ingat teman-teman ini, boleh iri, tapi sama kekreatifannya. Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Jangan sama karirnya, salah. Manfaatkan media ini YouTube buat kita nyari nafkah ya. Oh iya. Kita sama-sama hidup. Bukan saya mengganggu sampean. Cuma sampean itu manusia tapi udah nggak pakai otak. Nafsu yang sampean diutamakan. Sedangkan warga-warga ya terus susah payah beli hewan, kamu makan habis-habisan. Itu bertujuan apa? Silahkan kamu hidup di hutan. Saya kan nggak mungkin bunuh kamu. Saya punya hati, saya punya perasaan sebagai manusia. Yang penting itu satu, ayolah kita saling menjaga. Itu hidup silahkan, rahmatan lil alamin, bebas. Demokrasi. Pakai adatmu, pakai caramu sana. Saya nggak dendam kamu nyakiti teman-teman saya. Kalau kamu mau lebih baik lagi, ayo kita belajar sama-sama. Kita sama-sama manusia. Kenapa nggak dibunuh saja? Kenapa udah ketangkep nggak dibakar saja? Teman-teman ya. Kita hidup dianjurkan itu menjadi rahmatan lil alamin. Kalau kita bisa memaafkan kan, kenapa tidak? Ya. Bukan sabar kalau ada batasnya. Betul nggak Mas? Iya. Sabar itu nggak ada batasnya. Saya hanya nitip pesan ya. Jangan sampai ya untuk kalian semua, kalian itu yang menyakiti tapi dipublikasikan seolah-olah itu kalian yang tersakiti. Satu dari kejadian itu ya, maupun di luar itu. Paham nggak itu maksudnya? Ya, tentang kehidupan juga ini Ya, semua ya. jadi kamu nggak boleh bermuka dua lah. Kamu yang menyakiti kok kamu bilang ke publik, aku yang tersakiti kan? Iya. Ya, itu. Terus yang kedua itu harus sadar diri lah, ya. Nggak ada susahnya melihat leher belakang, padahal leher belakang itu sangat dekat dengan muka. Ya kan? Ya, jadi ingatlah kamu itu siapa, berasal dari mana. Mentang-mentang kamu sekarang hebat, nggak boleh seenaknya ke setiap semua makhluk lah. Apalagi itu makhluk kan semua ciptaan Allah. Harus kita saling menjaga. Kan seperti itu. Iya. Yang perlu diperhatikan lah. Ya ayo sih kita belajar bareng-bareng. Itu salah satunya. Terus kalian jangan gede ya. Pesan saya ini, jangan menganggap kalian itu semakin terkenal itu semakin
seenaknya sendiri. Jangan anggap saya ini orang baik. Jadi saya ini bukan orang baik, maka pekerjaan saya itu berjuang untuk memperbaiki diri saya. Dan saya ini bukan orang yang murni, maka kegiatan saya berusaha sekuat mungkin untuk memurnikan diri saya. Gitu. Dan saya ini orang jahat Mas Pandu. Gitu ya. Ya, jadi kegiatan saya ya selalu menghindari kejahatan tersebut, sehingga saya tidak semakin jahat. Jadi saya ini juga bukan orang suci teman-teman ya, maka pekerjaan saya sehari-hari berusaha mensucikan diri saya, walaupun saya tahu saya manusia biasa tidak luput dari dosa, tetapi ya perlu teman-teman tahu ya, untuk tidak berdosa itu tidak bisa, tapi hati-hati dalam berdosa kan lumayan. Jadi seperti ini Mas Juan, tolong didengerin ya. Kita nggak usah balas dendam itu dengan cara seperti itu. Sekalipun Arum ada di sini, Arum akan lebih bahagia ketika kita itu tidak dengan emosi. Kita secara dingin saja. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi alangkah baiknya itu biar sedikit, yang penting itu barokahnya. Rezeki apa sih ya? Buat apa kita rezeki banyak-banyak? Karena kita itu makan satu piring itu udah kenyang, ya. Bawa satu udah kenyang ya. Ya. Jadi saya nggak bakalan kasih tahu warga kalau kamu mau berubah. Iyalah, Saya pun masih punya peri kemanusiaan ya. Saya masih punya hati nurani yang dalam. Bagaimana orang mau berubah, saya dukung. Apapun itu masa lalunya, tetap saya dukung. Oke? Kami di sini nih, khususnya ini seperti layaknya pohon beringin yang besar yang tumbuh di padang pasir satu-satunya. Jadi di saat pada terik matahari, kita itu berdiri di salah satu padang pasir dengan pohon yang rindang gitu. Siapapun itu pengen mendeduh di pohon itu, ya kan? Dan yang perlu digarisbawahi, orang yang meneduh di bawah pohon itu terkadang ada yang sekedar, wah saya berteduh mencari angin sepoi-sepoi. Ada juga yang meneduh dengan tujuan, wah saya neduh lah, siapa tahu nanti ada ranting jatuh biar buat kayu bakar. Ada juga yang meneduh dengan mengasih, wah ini kalau nggak ada pohon ini saya bisa bahaya, ayo kita pupuk, ayo kita siram. Ada yang juga merawat. Dan yang kita harus hindari baik-baik itu, ada yang meneduh sambil mengencingi, sambil memotongi akarnya. Tujuannya apa? Biar nggak ada yang neduh, biar dia yang paling kuat. Oh berarti kayak motong akarnya biar pohonnya itu mati, dan dia bikin pohon lagi tumbuh dari itu ya, misalkan. Ya yang perlu digarisbawahi kan, itu kan timbulnya kan ranting ya. Ya ranting ya tetap ranting, nggak mungkin jadi pohon kan, seperti itu. Kalau cangkokan itu? Iya cangkok. Ya, nih kalau cangkokan, pohon cangkokan itu nggak punya akar tunggang. Kalau kena angin ya cepet roboh saja. Masih gue ini, tetap pohonnya ke pohon. Maksudnya seperti itu. Intinya pohon berarti ya dari kecil tumbuh dan dia sampai menjadi besar, bukan dari karbitan gitu ya, cangkokan atau karbitan. Sadar diri lah intinya. Kiamku tetap kias bu, yang kamu bilang itu. Terus apa lagi? Tapi tadi kita dibilang sesat loh sama makhluk itu tadi. Iya loh. Maksudnya apa? Ya kita nggak usah pada baper lah. Cuma makhluk seperti itu ya, dia hanya pembelaan diri lah. Kita nggak usah baper. Ya gini aja lah. Buat adem-adem diri ya Mas Yon ya. Jika menurut dia kita itu tersesat, kenapa dia tidak rangkul kita, kemudian sayangi kita, lalu tunjukkan kebenaran itu kepada kita, bukan malah menghardik dan memojokkan kita. Bahkan yang lebih parah lagi, memutus tali silaturahmi dengan kita. A'udzubillahi min dzalik ya. Kita itu makhluk itu harus rahmatan lil alamin. Kita harus menjaga, menghormati sesama makhluknya. Nggak usah pada itu masalah sangat sepele Mas Yon. Kita nggak usah baperan, kita tim kasih, kita kuat Mas Yon. Iya. Siap. Udah paham kan ya? Iya. Ya teman-teman, ternyata
persaudaraan itu indah. Ya. Kita meredam apa? Mencari musuh itu saudara itu indah. Ya. Ini saudara saya, ini saudara saya, dan ini saudara saya, teman-teman. Alhamdulillah, dengan adanya YouTube ini saya menambah banyak saudara dan wawasan yang lebih yang luas. Jadi teman-teman gini loh, kita mencari satu saudara itu 1000 rintangan, 1000 halangan. Tapi kita mencari satu musuh, 1000 musuh itu cuma satu kata, bisa. Mantap banget. Oke, jadi kita saudara ya. Oke, siap. Mas, badanya ayolah. Saya dari jauh. Teman-teman ya, kita udah baik. Ini adalah hasil jeripayah kita semua, dan pastinya semoga teman-teman terhibur. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu. Sini Mas Iwan.